Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi lisuruki tariqatil mustaqim. Ahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu ala siwabihi ni'mati wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila kulli khair wal mukhdar min kulli syarr. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil kubur wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wassalam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, murabbir ruhina, mursyiduna as-sayyid Syekh Ahmad Sahibullah Fadajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barakah dan karamahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati seluruh keluarga besar pemangku majelis zikir wa'tasimu bihablillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan yang sempurna bagi mereka baik kesehatan jasmani ataupun rohani, dimudahkan segala urusan-urusannya baik urusan dunia ataupun akhiratnya, dilancarkan segala usahanya, dibarokahkan rezekinya, dan mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan di dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah naqsabandiyah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga buat kita sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita di dalam kita mutaba'ah mengikuti tuntunan amaliyah daripada guru kita yaitu Syekh Ahmad Sahibullah Fadajul Arifin, dan mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo ikhwan rahimakumullah, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ini nyari-nyari mana ini terakhir kita ngaji kapan? Masya Allah. Ya memang berbagai macam godaan di dalam kita menuntut ilmu itu sangat luar biasa. Di antaranya rasa malas, di antaranya rasa hoream, dan di antaranya juga
diberikan kesibukan oleh Allah. Nah, ini yang terkadang kita lupakan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tua. Ya. Kalau sudah tua repot. Ya. Khataman sepertiga tam aja udah geser sana, geser sini. Tapi kalau yang muda-muda, masya Allah, kayak nggak kerasa. Kita yang udah tua udah capek. Gitu. Tapi yang muda-muda, hayu aja. Nah, makanya mumpung masih muda, nah bagi yang muda-muda, ayo segera belajar thariqah, masuk, amalkan, supaya apa? Supaya nanti di masa tuanya minimum sudah ada bekal, sudah ada tabungan. Karena kalau sudah tua, nah ya Pak, kemarin udah dibahas, kalau sudah tua tuh ripuh nih. Kita sendiri merasakan hartaman baru seperti gatam itu pun masih dikorupsi. Ya latifnya baru berapa nih? Udah nggak kuat nih, masya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semakin bertambahnya umur, semakin berkurang kekuatan fisik kita. Jadi mumpung fisiknya masih ada, gunakan sebaik-baiknya. Mumpung masih bisa menggerakkan lidah kita, zikir jahar sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah tidak bisa menggerakkan zikir jahar kita, sudah tidak bisa menggerakkan lidah kita, ada kalanya orang diberikan sakit, tidak bisa gerak apa-apa. Ada kalanya ketika datang sakaratul maut, kita tidak bisa menggerakkan apa-apa. Kalau kita sudah terlatih, maka ketika sakaratul maut datang, ketika kita diberikan penyakit yang sakitnya secara fisik itu tidak memungkinkan kita untuk beribadah, masih punya bekal, masih ada jalan untuk beribadah, yaitu dengan zikrullah. Masya Allah. Maka orang-orang thariqah ini, masya Allah, dunia akhirat dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah ragu-ragu, yakin. Jadi orang-orang thariqah itu gembira di dunia, bahagia di akhirat. Kalau orang thariqah sedih terus, orang thariqah itu jangan bersedih. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Nah, tapi bagaimana kalau kita tidak diberikan, tidak punya uang sama sekali? Gak usah sedih, Allah jamin. Tapi jangan terus ketawa-ketawa, nggak mau berusaha. Nah, yang begini-begini nih yang repot. Jadi asalkan kita mau berusaha, Allah pasti akan memberikan jalan. Ayyuhal rahimakumullah. Jadi jaga waktu muda kita sebelum datang waktu tua. Jaga kondisi yang kedua, yaitu ketika kita diberikan kekayaan sebelum datang kemiskinan kita. Artinya kita diberikan kemudahan, diberikan rezeki, gunakan untuk khidmat, untuk memuliakan agama Allah. Gunakan sebaik-baiknya, karena itu yang menjadi harta kita yang sesungguhnya. Jadi kita punya harta banyak, kita simpan, kemudian mati, maka hartanya ini tidak bisa dibawa mati. Tapi kalau kita punya harta banyak, kemudian kita infakkan, kita nafkahkan ke jalan Allah, maka inilah harta kita yang sesungguhnya. Nah, tapi sayangnya kalau orang meninggal, ada dibilang, buat apa cari harta banyak-banyak, toh tidak dibawa mati. Wah, ini peribahasa yang salah. Cari harta sebanyak mungkin untuk apa? Untuk bekal nanti kalau sudah mati. Jadi kalau kita punya harta banyak, ya kita bawa. Caranya bagaimana? Nah, sekarang udah ada amsal, udah ada contoh. Kita mau bawa uang 100 triliun misalnya, pakai mobil atau dibawa dompetnya nggak bakalan muat. Pakai mobil bak ketahuan, harus saya polisi dan sebagainya. Sekarang lebih canggih, tinggal bawa satu kartu saja, semuanya sudah ada di situ. Maka supaya kita bisa untung, bisa membawa harta kita sampai mati untuk bekal akhirat, maka harus kita titipkan.
Nah, titipkan kemana? Titipkan ke majelis-majelis, titipkan ke fakir miskin, titipkan untuk infak sedekah di jalan Allah, untuk orang-orang yang berjuang, untuk perjuangan kita di jalan Allah, itu semua. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Nah, kemudian yang ketiga nih, gunakan waktu sempat atau senggangmu sebelum datang waktu sibuknya. Nah, masya Allah, sudah kemarin kesibukan, masya Allah, luar biasa. Jadi mumpung kita ada kesempatan, nah, mumpung yang Kang Didin sip 1, nah, siang kerja, malamnya masih bisa hadir. Kalau lagi sip 2, siangnya nggak ngapa-ngapain, giliran mau kajian suruh kerja. Nah, itu kan Allah berikan kesibukan. Jadi kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Kesempatan itu adalah satu hal nikmat yang sangat luar biasa. Apalagi kita diberikan kesempatan untuk hadir ke majelis zikir. Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, betul-betul menegaskan bahwasanya beliau memerintahkan kepada para sahabat, ketika kalian lewat di taman-taman surga, maka sempatkan untuk mampir, duduk, ikut dalam taman surga itu. Kemudian para sahabat menanyakan, apa itu taman surga? Rasul menegaskan, majalis dzikri, majelis zikir. Masya Allah. Jadi majelis-majelis zikir itu adalah taman daripada taman-tamannya surga. Kalau orang hadir ke majelis zikir, itu sama halnya dengan hadir ke taman-taman surga. Maka majelis kita malam hari ini insyaallah tercatat sebagai majelis zikir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, gunakan waktu lapang sebelum datang waktu sempitnya. Kemudian apa satu lagi ya, lupa malahan. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakit. Nah, ini kalau kita diberikan rasa sakit, diberikan penyakit, masya Allah, mumpung kita masih sehat, gunakan sebaik-baiknya. Zikir jahar selama kita masih sehat itu lebih utama dibandingkan zikir khafi. Karena apa? Ya, kita masih diberikan kesehatan supaya jismani kita ikut berzikir. Nah, itu sebagai pengingat kita, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan sisa umur kita untuk terus kita habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ini alhamdulillah, ternyata kita sudah di akhir bab yang ketiga. Nah, ini masya Allah, baru kita. Mudah-mudahan kita bisa terus lanjutkan sampai khatam, dan mudah-mudahan juz kedua kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Syekh Ahmad Sahibullah Fatajul Alaikum wa nafa'ana bi ulumi. Sayyidina ilahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulu washrabu min rizqillah wa la ta'shaw fil ardi mufsidin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, makanlah dan minumlah kalian semuanya dari rizki-rizki Allah yang diberikan kepada kalian semuanya. Wala ta'shaw fil ardi mufsidin, dan janganlah engkau melangkah atau berjalan atau bertingkah laku di dunia ini sebagai orang yang membuat kerusakan. Jadi kita tidak boleh membuat kerusakan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk makan minum dari apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu rizki kita, tapi kita tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, ini sekarang kan masya Allah, kalau kita ke Jakarta ya, tiap hari berkabut, tapi bukan kabut karena dingin, tapi polusi. Nah, ini bagian daripada kita manusia yang membuat kerusakan.
Ini dilaknat oleh Allah. Tapi kita boleh memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan jasmani, makan, minum. Tapi jangan lupa lestarikan alam itu kembali. Sekarang banyak ya kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, inilah bagian daripada manusia yang dilaknat oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari yang demikian. Amin. Fa idza fa'ala ahadukum dzalik wa qala alhamdulillah, dan ketika seseorang melakukan hal tadi, yaitu makan dan minum dari rezeki Allah, kemudian tidak melakukan kerusakan, kemudian orang tadi mengucapkan alhamdulillah, yastajibu kullu adwin fihi li syukri bi khilafi ma idza lam yaf'al dzalika fa innahu yaqulu alhamdulillah wa indahu ismi'zazu wa ba'du sakhati ala miqdarillah. Jadi ketika seseorang tadi melakukan perbuatan memakan atau makan apa yang diberikan oleh Allah, kemudian menjaga supaya alam itu tidak rusak, kemudian orang tadi mengucapkan alhamdulillah, maka orang itu dianggap sebagai orang yang bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sesungguhnya. Jadi ketika kita makan enak, nah, tadi kita makan bareng-bareng sama ikan, masya Allah, alhamdulillah. Berbeda ketika kita makan dengan garam. Kira-kira alhamdulillah enggak? Alhamdulillah, tapi, nah ada tapinya kan? Idza lam yaf'al dzalika fihi alhamdulillah wa indahu ismi'zazu wa ba'du sakhati ala miqdarillah. Tapi kalau kita makan dengan garam saja, secara lidah nih, secara lisan kita tetap mengucapkan alhamdulillah, syukur bisa makan, tapi cuma makan pakai garam, cuma ini gitu. Ada apa kalau orang Jawa itu dersulah gitu. Orang Sunda apa namanya? Dersulah. Nah, jadi orang yang diberikan kenikmatan lebih oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah, ketika orang itu bersyukur, maka rasa syukurnya pasti lebih dibandingkan ketika tidak ada. Nah, syukur yang kita lakukan ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, diberikan keutamaan oleh Allah, kok kita masih bisa bersyukur, ini sangat luar biasa. Karena kadang-kadang kita nih punya uang 10.000, kebutuhannya 50.000, pasti ya Allah, ini uangnya masih kurang, gimana gitu. Tapi giliran diberikan uang lebih, biasanya terus lupa kepada Allah. Iya enggak? Ketika kita nggak punya duit, pasti dikit-dikit ya Allah, mudah-mudahan ada yang ngasih duit 1 miliar gini. Tapi ketika kita diberikan uang 1 miliar, belum tentu kita ingat kepada Allah. Nah, tapi kalau kita bisa bersyukur ketika kita ada dalam kondisi dicukupi betul-betul oleh Allah, diberikan rezeki lebih oleh Allah, kalau kita masih bersyukur, ini adalah orang yang betul-betul bersyukur yang sangat luar biasa. Jadi syukurnya orang yang cukup dengan syukurnya orang yang pas-pasan itu lebih utama syukurnya orang yang cukup. Maka berkata waqala Syekh Ali Al-Qudri, lihat guru akwamin fid dunya alal firasil Muhammadah yudkhiluhumullahu al-jannatil ulya wa fihi dalilun ala anal muluki wal umara wa man yajri majrahum min ahli dunya wa munasibi la tamna'uhum khasmatihim wa rafahatuhum an dzikrillahi ta'ala. Nah, berkata Syekh
Ali Al-Khudri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada memasukkan orang-orang yang berzikir yang mana di dunia orang ini terlihat seperti ahli dunia. Karena orang tadi tidur di kasur-kasur yang empuk. Artinya hidupnya itu enggak susah. Nah, jadi ini perlu kita garis bawahi ini. Banyak orang yang hidup terlihat hidupnya itu mewah, tidak susah, tapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tadi ke dalam surga yang tinggi. Nah, jadi orang-orang thariqah ini ya, orang-orang thariqah itu bukan berarti harus miskin, harus tidak punya apa-apa, harus hidup dengan belas kasih orang lain itu. Tapi orang-orang thariqah itu justru orang-orang yang harus berusaha supaya bisa mencukupi kehidupan kebutuhan dunianya, supaya apa? Supaya bisa lebih bersyukur. Jadi supaya lebih bersyukur kita harus ada berusaha sebaik mungkin supaya apa? Kebutuhan tercukupi. Kalau kebutuhan tercukupi, sudah dipastikan zikir pun tenang. Tapi kalau kita tidak punya beras, berzikir la ilaha illallah, beras tinggal setengah kilo, la ilaha illallah, besok belum ada lagi. Jadi kita tidak tenang. Wah, begitu zikir udah khusyuk, Pak Guru lagi zikir, berasnya habis, la ilaha illallah, zikir terus, beras habis, besok makan apa? La ilaha illallah. Wah, yang belakang ngomel, nggak tenang jadinya. Tapi kalau kita ada dicukupi, kita berusaha semampu kita, kemudian hasilnya kita pasrahkan kepada Allah, ini baru. Kalau kita tidak mau berusaha, tapi selalu mengharapkan mudah-mudahan Allah berikan, nah ini kebalik. Tapi yang terbaik adalah usaha semampu kita, sekuat kita, dengan usaha yang sebaik-baiknya, pasrahkan hasilnya kepada Allah. Allah pasti mencukupi, asalkan kita mau berusaha. Jadi kalau kita diberikan pilihan, kita harus hidup apa adanya atau hidup adanya apa, nah ini kita harus betul-betul memasrahkan kepada Allah. Supaya hidup kita tenang, kebutuhan kita harus tercukupi, kita harus berusaha. Tapi ingat, usaha kita bukan untuk menumpuk-numpuk harta, bukan untuk bermewah-mewah, bukan untuk mengumpulkan harta benda supaya banyak, supaya kita dilihat kaya, supaya kita dilihat lebih mewah. Tapi kita berusaha supaya hidup kita tenang, kemudian kita bisa ibadah kepada Allah dengan tenang. Usaha penting bagi kita, tapi dibarengi dengan doa. Nah, doanya sudah amaliyah yang diberikan oleh guru kita ini sudah mencukupi bagi kita. Tinggal kita mau berusaha atau tidak. Kalau kita mau berusaha secara zahir dengan memasrahkan semuanya kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan. Contohnya, Pak Supiani jualan kacang, ya kan? Kalau Pak Supiani nggak jualan kacang, Pak Supiani lagi butuh duit. Nggak mungkin ujuk-ujuk Ustaz Saifullah nih buat kehidupan sehari-hari, enggak juga. Tapi karena Pak Supiani jualan kacang, Ustaz Saifullah lewat, Pak Supiani jualan kacang, kacangnya kok itu aja, jangan-jangan belum laku. Akhirnya mampir, Pak Supiani, nah saya mau yasinan, pesan 10 kilo. Berapa sekilo? 10.000. Dikasih uang 200.000 lebih. Loh, bisa jadi kan? Itu bisa jadi. Tapi kalau ujuk-ujuk ngasih uang 200.000, belum tentu Pak Supiani mau terima. Bisa juga ada rasa tersinggung. Tapi kalau seperti itu, itulah jalan rezekinya Allah.
Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak akan memberikan uang kepada kita ujuk-ujuk turun langsung hujan uang dari langit, enggak juga. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizkinya melalui jalan yang bisa kita terima dengan akal kita. Ya walaupun terkadang ada hal-hal yang di luar nalar. Misalnya ya kayak Pak Supiani dagang kacang 10.000, tiba-tiba ada yang pesen, Pak saya pesen 10 kilo ini uangnya. Udah berapa hari nggak diambil-ambil, ya kan? Sampai sebulan ditungguin nggak diambil-ambil. Nah, giliran ditelepon, Pak ini kacangnya nggak diambil, udah buat Pak Supiani aja. Nah, kan bisa juga seperti itu. Itu kejadian Pak, itu pun kami alami. Ini karomah Abah salah satunya. Kalau kita mau berusaha, kemudian kita memasrahkan semuanya kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur rizki kita. Tapi Allah tidak mungkin memberikan rizki itu langsung. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, tidak mungkin. Kenapa kok tidak mungkin? Bukan Allah yang tidak bisa, kita yang tidak kuat untuk langsung bertemu dengan Allah. Jadi harus ada wasilah, harus ada perantara. Perantaranya apa? Ya kita usaha. Entah itu kerja, entah itu dagang, entah itu dan sebagainya. Mengajar itu yang jadi pejabat. Itu adalah perantara kita untuk mengambil rizki kita. Nah, kami pernah sampai sekarang, Masya Allah, orang yang masih ada mau lebaran gak punya duit. Gak punya duit. Lebaran kurang 3 hari udah putus asa, udah gak punya duit sama sekali. Masya Allah. Tiba-tiba hari itu juga dia yang nelpon, Pak bisa ngerjain ini. Bisa. Kerjain besok tapi ya. Wah gak bisa lah, orang besok mau lebaran gitu. Enggak Pak, pokoknya hari ini saya ketemu Bapak deh. Ya udah, maksa tuh Pak. Pokoknya kerjain hari besok ya. Nggak bisa Pak. Ya udah habis lebaran deh. Lebaran sehari. Ya masih di kampung Pak. Akhirnya ya udah lebaran 3 hari. Sepakat lebaran 3 hari. Hari itu juga disuruh bikin tagihan invoice, dikirim, ditransfer hari itu juga. Dikirim hari itu juga, dihitung-hitung masih ada lebihnya buat material. Nah, ini bisa buat lebaran. Begitu selesai lebaran H+3 kita sudah siap Pak. Kita sudah siap, tim sudah kita siapkan di sini, sudah datang semuanya. Oh iya, besok barangnya dikirim yang mau dikerjakan. Sampai sekarang barangnya tidak pernah dikirim. Ketika orangnya ditelepon, Pak barangnya mau dikirim kapan, gimana ini? Oh iya nanti saya tanyakan kepada yang ngurus. Ditungguin enggak. Ketika ditanya, Pak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ketika ditanya, Pak kapan mau kerja? Sampai sekarang. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki hamba-hambanya. Bahkan orang yang tidak mampu, tidak bisa melakukan apapun asal mau berusaha secara zahir, itu masih diberikan rezeki oleh Allah. Makhluk-makhluknya Allah yang luar biasa, semuanya Allah berikan rezeki. Yang contoh lah, kalau ada anak kecil nyanyi cicak-cicak di dinding, ya kan? Sekarang pertanyaannya nih, cicak bisa terbang nggak? Cicak makanannya apa? Nyamuk bisa terbang nggak? Bisa. Kira-kira kalau cicak ngejar nyamuk, bisa nggak? Enggak. Tapi ada nggak ceritanya cicak butuh bantuan mati kelaparan? Nggak ada. Cicak yang tidak bisa terbang, yang cuma bisa naik turun di dinding, Allah takdirkan makanan cicak itu adalah nyamuk yang kadang kita teplak aja belum tentu kena. Tapi nyamuk bisa dimakan oleh cicak. Inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan jalan kepada kita, memberikan rizki kepada kita. Nah, ada lagi ikan. Ada kalanya ikan bisa makan burung.
Padahal ikan tidak bisa terbang, burung bisa terbang, tapi burung bisa nyamperin, nah, baru ikan makan. Banyak sekali. Katak pun sama. Katak hidup di daratan, katak kolong itu hidup di daratan. Makanannya pun nyamuk. Katak cuma bisa loncat jalan di tanah, tapi nyamuk bisa ditangkap oleh katak. Jadi asalkan kita mau berusaha, Allah pasti akan berikan jalan untuk rezeki kita. Tapi kalau kita tidak mau berusaha, hanya sekedar nanti kan kalau ini barokah karomah abah juga ada. Nah ini murid yang ngagawe ke tuh gitu. Dikit-dikit nanti juga kalau sudah abah kasih ini. Nah ini murid ngagawe ke. Jadi kita sebagai murid usaha semampu kita, semaksimal mungkin, hasilnya pasrahkan kepada Allah. Karena belum tentu usaha kita itu hasilnya bisa langsung kita dapatkan. Jadi yang membuahkan hasil itu bukan usaha kita, tapi Allah yang memberikan rezeki kepada kita dengan jalan kita berusaha. Jangan terus berubah pikiran. Sudah berusaha dagang banyak ya, contohnya lagi Pak Supiani lagi nih yang paling gampang ini. Pak Supiani lagi dagang, wah dihitung-hitung, wah saya kalau dagang ini dapat untung sekian terus, wah ternyata usahanya berhasil. Begitu sudah berhasil, lupa kepada Allah, mengatakan ini kan hasil usaha saya, nih hasil dagang saya begini-begini. Akhirnya lupa kalau semua itu adalah atas kehendak Allah. Lupa bahwa usaha kita itu adalah sekedar untuk membukakan pintu rezeki dari Allah, supaya kita bisa menerima rezeki dari Allah. Nah, jangan sampai justru usaha kita yang menjadi patokan sehingga lupa kepada Allah. Nah biasanya kan gitu Pak, kita kalau sudah sibuk usaha, lupa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas menegaskan bahwasanya orang-orang yang kuat, orang-orang yang gagah, yang perkasa itu bukan orang-orang yang bisa menarik, mengangkat beban berat, tapi orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang bisa tetap ingat kepada Allah walaupun diberikan kesibukan oleh Allah. Rijalul la tulhihim amwalukum wala auladuhum an dzikrillah. Yaitu orang-orang yang tidak dilupakan oleh harta bendanya, oleh dagangannya, oleh anak-anaknya, tidak dilupakan daripada ingat kepada Allah. Jadi orang yang berzikir di pasar, orang dagang di pasar berzikir, sama orang yang tidak ngapa-ngapain berzikir, orang tidak ada aktivitas berzikir, itu lebih utama orang yang berzikir, yang zikirnya di pasar tadi. Jadi orang-orang yang mencari nafkah tapi masih sempat, masih selalu ingat kepada Allah, itulah orang-orang yang kuat, itulah orang-orang yang disebutkan oleh Allah sebagai rijalullah. Jadi jangan khawatir yang kerja-kerja ini, aduh saya mau berhenti kerja aja lah biar bisa manakib terus. Saya mau berhenti usaha lah supaya bisa datang kajian terus, supaya bisa ngaji terus. Tidak usah. Tapi seimbangkan antara dunia dan akhiratnya. Yang kerja silahkan terus kerja. Kalau ada kesempatan, gunakan waktu itu untuk beribadah, untuk hadir. Yang tidak diberikan aktivitas oleh Allah, berarti Allah sedang uji kita. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk banyak menggunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Yang repot sudah tidak diberikan aktivitas duniawi, tidak mau ingat kepada Allah. Nah ini yang disebut orang yang muflis, orang yang rugi, waktunya terbuang sia-sia. Nah, silahkan. Orang-orang thariqah ini adalah orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah.
kapanpun, dimanapun tetap bisa beribadah kepada Allah. Bahkan setiap aktivitasnya bisa bernilai ibadah. Yang kerja, begitu berangkat kerja, Robitoh ke Abah, Abah, Assalamualaikum, mau berangkat kerja Abah, mohon doanya. Fatihah, Robitoh ke Abah berangkat. Tengah perjalanan diiringi zikir khafi, sampai tempat kerja ingat kepada Allah, zikir khafi terus, ada kesempatan berzikir. Ini orang-orang yang luar biasa. Jadi tidak usah kita berhenti kerja gara-gara pingin hadir manakib, karena sudah berapa manakib enggak hadir manakib, akhirnya berhenti bekerja supaya bisa terus hadir manakib. Belum tentu. Giliran kita sudah tidak bekerja, mau manakib nggak punya duit, mau beli bensin nggak bisa. Loh, kan benar. Giliran mau berangkat, motornya mogok. Mau benerin nggak ada duit. Saya manakibnya nanti aja lah kalau udah punya duit. Kan begitu. Balik lagi. Tapi semampu kita sudah nikmati apa yang ada. Diberikan waktu, berangkat. Diberikan keutamaan, berangkat. Diberikan kesibukan, berarti Allah belum berikan kesempatan. Tinggal kita berdoa kepada Allah. Kalau di dalam kitab hikmah disebutkan, iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyaka fil asbab wa huwa min syahwatil khafiyah. Wa iradatuka asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid in khitatun anil himatil aliyah. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, ketika engkau menginginkan untuk pindah ke makom tajrid. Makom tajrid itu makom yang tidak kerja tapi duitnya ngalir terus. Ketika kita menginginkan yang seperti itu, sementara Allah menakdirkan kita kalau nggak kerja ya nggak punya duit, fahuwa min syafatil khafiyah. Maka keinginan kita untuk pindah makom tadi supaya tidak kerja yang penting punya duit, fahuwa min syafatil khafiyah, adalah bagian daripada nafsu jahat yang tersembunyi. Nah, kalau kita sudah masih ditempatkan, kalau nggak usaha ya nggak makan ya usaha, tapi tetap gantungkan bahwa hasilnya itu adalah gimana Allah. Pun sebaliknya, ketika kita sudah ditempatkan oleh Allah di dalam makom tajrid. Makom tajrid itu makom yang kita hanya beribadah terus kepada Allah. Kok tiba-tiba kita ingin berusaha? Itu bagian daripada inhitatun anil himatil aliyah, turun derajat. Artinya ketika seseorang diberikan makom tajrid, tidak berusaha tapi Allah cukupi kebutuhannya. Pagi bangun tidur, sholat isyraq, sholat subuh, kemudian sholat isyraq, kemudian baca Al-Quran, terus aktivitasnya ibadah kepada Allah. Tapi Allah cukupkan kebutuhannya, Allah penuhi kebutuhannya. Inilah makom tajrid. Nah, ketika orang tadi sudah diberikan makom tajrid, ditempatkan di makom tajrid oleh Allah, kok orang itu tiba-tiba pengen berusaha, maka ini turun derajat. Karena usaha itu adalah bagian daripada keserakahan. Ya, sudah dicukupi oleh Allah, tapi masih terus ingin ini. Nah, itu bagian daripada keserakahan. Maka disebut inhitatun anil himatil aliyah. Maka yang terbaik adalah sudah duduk betul-betul di makom yang Allah tentukan. Kita diberikan makom oleh Allah masih dalam makom tajrid, di makom asbab. Kita diberikan kerja, udah manfaatkan kerja sebaik-baiknya, niatkan kerja itu sebagai ibadah. Kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berdagang, lakukan perdagangan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi kualitas. Nah, kemarin yang ada tuh Habib siapa kemarin? Habib Syekh. Ya, saya share kan. Ketika kita sudah
menentukan, ya, misalnya dagang yang dijual tuh ini. Misalnya kacang, ini ada kualitas A, ada kualitas B, ada kualitas C. Nah, kemudian kualitas A harganya 10.000, kualitas B harganya 8.000, kualitas C 5.000. Nah, kalau kita beli yang kualitas A, B, C, kemudian kita jual sama dengan tadi A, B, C, untungnya sedikit supaya banyak. Nah, A, B, C campur. Nah, ya kan? Nah, ini bagian daripada kita membohongi. Maka ini bagian daripada kita tidak baik di dalam perdagangannya. Nah, kemudian yang kerja waktunya misalnya jam 8 sampai jam 4, datang setengah 9. Nah, setengah jam alasannya ini itu. Nah, kemudian jam 4 pulang, jam 3 udah beres-beres, nunggu waktu sampai jam 4. Nah, ini bagian daripada korupsi, bagian daripada kita tidak benar di dalam asbab tadi. Tapi gunakan waktu itu, niatkan untuk beribadah, insya Allah aktivitas kita pun tetap bernilai ibadah. Tapi jangan terus kebalik, saking sibuknya sehingga lupa akan ibadah. Nah, ini tadi Syekh Ali Al-Qudri menyebutkan bahwasanya ada sebagian orang yang terlihat seperti ahli dunia, tapi justru dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang tinggi. Dan diantaranya adalah para orang-orang yang kaya, para pejabat-pejabat, yang mana mereka itu kehidupannya itu tidak seperti kehidupan orang-orang yang miskin gitu. Tapi justru mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena wali-walinya Allah itu bukan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Contohnya Syekh Hasan Basri. Ya, Syekh Hasan Basri adalah seorang pejabat, seorang kaya. Sahabat-sahabat pun sebenarnya orang-orang kaya. Tapi para kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang hanya menggenggam dunia tapi tidak menyimpan dunia di dalam hatinya. Maka kita orang-orang thariqah pun silahkan genggam dunia sebanyak-banyaknya, tapi jangan simpan di dalam qalbu kita. Silahkan makan yang enak, silahkan minum yang dingin-dingin, yang manis-manis, silahkan tidur yang nyenyak di kasur yang empuk, di kamar yang AC dingin dan sebagainya, tapi ingat perbanyak zikrullah. Itu kata Syekh Abu Hasan Az-Zazili. Silahkan makan makanan yang paling enak, silahkan minum minuman yang dingin, silahkan tidur di kasur yang empuk, tapi ingat perbanyak zikrullah. Kalau kata Bang Yayan biasanya kan itu wokhat laihat, ya, kerja keras, pikniknya pun juga keras. Ya. Kalau kita dibalik, jangan kerja keras, piknik yang keras, makan enak, dunia banyak, silahkan zikir yang banyak. Ya. Jadi kalau kita mau zikir yang banyak atau harta yang banyak, zikir yang banyak, zikirnya diperbanyak. Baik zikir jahar ataupun zikir khafi. Khataman silahkan. Nah, walaupun ya, ini adalah ikhlas yang paling bawah. Artinya ikhlasnya kita karena ingin kemaslahatan dunia, silahkan, tidak apa-apa. Tapi setidaknya kita beribadah karena Allah dan supaya Allah memberikan keutamaan di dunia. Kalau kita tidak punya apa-apa, repot. Mau manakib nggak punya duit aja nggak jalan. Benar kan? Orang manakib mau ngundang mubalik misalnya, yang datang tamunya banyak, harus nyiapin makan, nyiapin minum, ya kan? Tuh aktivitas kita seperti ini pun ya buat kopi mah harus ada gitu. Kalau kita kopi-kopi aja nggak ada kan, masya Allah. Air putih juga butuh biaya. Jadi silahkan
Gunakan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang kuat, yaitu orang-orang yang tidak dilalaikan oleh harta benda kita dan anak turun kita daripada ingat kepada Allah. Wahum fidalika muajjaruna musyabuna yadkhuluhum birrahmatihi aljannatal ulia wa fihi imaun ila tariqati ba'di sadati sufiyati kan naqsabandiyah wa zaziliyah wal kubrawiyah. Dan mereka tadi, yaitu orang-orang yang bersyukur kepada Allah walaupun diberikan keutamaan, maka mereka itulah orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah yang tinggi dengan rahmatnya Allah. Dan di dalamnya ada berbagai macam jalan atau thariqah, yang diantaranya adalah thariqah Naqsabandiyah, Sadziliyah, Kubrawiyah dan sebagainya. Jadi ahli-ahli thariqah itu adalah orang-orang yang mengejar rahmatnya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya itu bukan karena amaliyahnya. Ini seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah. Jadi kita mau beramal terus, tapi kita tidak mau mendekat kepada Allah, hanya mengandalkan amal kita, maka tidak akan menjadikan kita masuk ke dalam surganya. Ada satu cerita. Ini kemarin saya ngambil ceritanya dari guru juga. Jadi ada seorang ahli amal, ahli ibadah. Di dunia ini banyak amaliyahnya. Tapi dengan amalnya tadi, dia merasa bangga bahwa saya sudah banyak amalnya. Saya sudah banyak sholatnya. Saya sudah banyak sedekah. Saya sudah banyak melakukan hal-hal yang baik. Sampai akhirnya orang ini mati. Begitu mati di alam kubur langsung didatengin oleh malaikat mungkar nakir. Langsung ditanya, langsung disiksa, dipukul oleh malaikat jabani. Orang tadi kemudian protes, kenapa engkau menyiksa aku? Kenapa engkau menghukum aku? Sementara aku di dunia ini ibadah, sholat, begini. Akhirnya orang tadi protes kepada Allah, ya Allah, mana amalku, mana ibadahku yang pahala daripada amal-amalku yang aku lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas bahwasanya amal-amal yang dilakukannya tadi bukan karena Allah. Amal-amal yang dilakukannya bukan karena Allah, dan justru menjadikan dia sombong kepada Allah karena merasa itu adalah amalnya. Bukan amal yang dilakukan itu atas pertolongan Allah. Jadi kita ini bisa hadir malam hari ini itu bukan karena kehebatan kita. Kita bisa berzikir, kita bisa khataman sepertiga tam tadi, disebut khataman tim, itu bukan karena kita yang hebat. Kita bisa khataman, bisa baca ya latif sampai 10.000 sampai 5.000, itu bukan karena kita yang kuat, tapi karena Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Kita bisa hadir manakib, kita bisa hadir khataman, kita bisa hadir rutinan seperti ini bukan karena kita yang hebat, tapi Allah yang menolong kita, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, Allah berikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa hadir malam hari ini. Cuma kalau bukan karena rahmatnya Allah, tidak akan bisa kita sampai ke sini. Jadi jangan mengandalkan amaliyah kita, tapi andalkan rahmatnya Allah. Tapi rahmatnya Allah tidak akan pernah turun kepada orang-orang yang tidak mau beramal.
Jangan terus kalau begitu saya nggak usah hadir, saya nggak usah manakib, nggak usah khataman, yang penting dapat rahmatnya Allah. Nah, hello. Nah, rahmatnya Allah tidak akan pernah turun kecuali kepada orang-orang yang mau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi beramalnya kita supaya mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi jangan terus cuma wow, saya sudah banyak zikir, sudah banyak khotaman, sudah banyak ini, saya sudah jadi ahli surga. Yang kita kejar adalah rahmatnya Allah. Mudah-mudahan dengan kita berzikir, dengan kita khataman, dengan kita mengkaji ilmunya Allah, Allah akan merahmati kita. Dan dengan rahmatnya Allah, mudah-mudahan kita diberikan masuk ke dalam surganya Allah, bahkan surga yang paling tinggi, yaitu surga melihat zat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibarakati wa karamati syahadullah wa barak bin Muhammad wa ibarakati wa karamati sahibullah fadajina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina alaihim waladhdallin. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Nah, besok kita lanjutkan masih tentang kalam-kalamnya para ulama terkait dengan mencari keutamaan dunia tadi. Nah, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan minggu depan mudah-mudahan kita bisa lanjut kembali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Minggu depan kayaknya nggak bisa ya. Kapan? Baru mulai ngaji nih, nggak salah. Minggu depan kayaknya kita nggak bisa karena manakib. Manakib tuh kalau hari Rabu ya. Nah, jadi kita malam Rabu libur lagi aja, masya Allah. Berangkat. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat lah. Supaya kita dapat kebarokahan daripada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallah. Nah, nanti kita bahas yang mau berangkat, mudah-mudahan semuanya bisa diperjalankan oleh Allah, ditarik oleh guru kita dan kita bisa sampai ke pusat. Nah, kalau udah dekengan pusat itu lah nggak ada yang lawan gitu ya. Kurang lebih mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Masih ada waktu setengah jam.